Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, kita masih bisa bersua lewat udara, lewat maya, lewat online ini untuk satu kajian terkait dengan seputar bulan Ramadan. Semoga kita bisa mengisi hari-hari Ramadan ini, sisa-sisa hari Ramadan ini dengan amal-amal terbaik yang bisa kita lakukan, meskipun tidak harus kemana-mana, tetap di rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti sunnahnya, yang kita teladani, yang kita tunggu syafaatnya di hari nanti. Pemirsa sekalian, kali ini saya akan sampaikan satu kitab ya. Judulnya ini kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini karangan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu termasuk ulama besar yang karyanya itu banyak sekali. Nah, salah satunya adalah kitab tipis ini, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu tentang penjelasan adab-adab penghafal Al-Quran. Tentu ini bukan hanya penghafal Al-Quran, dan ini satu istilah yang sebenarnya kurang tepat. Kita kan biasa akan mengenal seorang penghafal Al-Quran itu sebagai hafid ya, hafid. Padahal istilah hafid itu dalam khasanah keislaman, hafid itu untuk menyebut seorang ulama yang hafal 100.000 hadis ya. Jadi orang yang hafal 100.000 hadis itu dinamakan hafid. Dan bagaimana kalau orang penghafal Al-Quran? Orang penghafal Al-Quran itu hamalatil Quran. Jadi makanya nih istilah yang tepat itu hamalatil Quran. Hamalatil Quran itu penghafal Al-Quran. Nah, saya tentu tidak akan membahas ini semua, hanya mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW yang beliau tulis, yaitu Imam An-Nawawi yang beliau tulis dalam kitab ini, yaitu ya seputar bagaimana istimewanya mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, saya beberapa hadis Rasulullah SAW dalam kitab ini, umumnya yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah la riha laha wa ta'muha tayyibun hulwun wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil khantalah laisa la rihun wa ta'muha murrun. Rawal Bukhari wa Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Ini hadis sahih, sebuah permisalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang mukmin dan orang munafik yang membaca dan yang tidak membaca Al-Quran. Bahwa masal mukmin, orang iman, dipermisalkan orang iman yang alladzi yaqra'ul Quran, orang beriman ya, kita ini yang dia itu yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran, seperti masalul utrujah, seperti buah utrujah. Nah, apa itu buah utrujah ya? Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Ini jenis buah yang aromanya itu harum, aromanya itu enak sekali. Bukan hanya aromanya, wa ta'muha tayyibun, dan rasanya itu lezat. Nah, utrujah, buah utrujah itu tidak ada di Nusantara, nggak ada tumbuh di Asia Tenggara, nggak ada. Buah utrujah itu hanya tumbuh di Timur Tengah, juga di Afrika Utara itu ada buah utrujah. Ini sejenis jeruk ya, kita
kita bisa, Anda panjenengan ada bisa googling utrujah itu buah kayak apa. Itu sejenis jeruk, tapi baunya itu sangat-sangat harum, sangat lezat. Bahkan baunya itu bisa untuk parfum. Ya. Dan jeruk jenis ini, buah utrujah ini, semua komponennya, semua bagiannya itu bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Baunya itu tadi ya, itu kalau dimakan itu maknyus, ya. Kalau dimakan maknyus dan baunya harum, kulitnya itu aromanya harum, bisa untuk pewangi. Juga kulitnya itu bisa untuk bumbu masak, ya. Kemudian rendamannya isinya itu kalau direndam, bijinya kalau direndam itu seperti bisa untuk obat, untuk menghilangkan racun. Pokoknya buah utrujah itu luar biasa. Jadi rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, baunya harum, rasanya lezat. Ya, saya juga belum pernah melihat wujud aslinya. Kalau di Google ada, ya di Google ada, dan cerita-cerita di Google ada. Cuman belum pernah, wujudnya aja belum lihat, apalagi rasanya tentu belum pernah tahu. Tetapi ini gambaran dari Rasulullah SAW bagaimana orang yang beriman ketika dia membaca Al-Quran. Dan tentu bukan hanya baca Al-Quran kan, tetapi bagaimana mentadabburinya, bagaimana dia memahaminya, dan bukan hanya memahami, bagaimana dia mengamalkannya. Nah, sehingga apa? Sehingga seperti tadi, didengar orang itu aja sudah indah, dibau aja sudah harum, apalagi rasanya. Nah, ini orang yang beriman yang dia itu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Itu kal utrujah, ya, itu sebuah buah yang istimewa. Saya nggak tahu apakah hari-hari ini masih ada. Kalau ini kan cerita zaman Rasulullah masih hidup, dan semoga aja masih ada sehingga suatu saat kita bisa merasakannya kayak apa buah utrujah itu. Ya, saudara sekalian, ini jadi orang mukmin yang membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an masalut tamroh. Adapun orang mukmin dan orang mukmin yang dia itu tidak membaca Al-Quran. Dia mukmin, dia beriman, tetapi enggan baca Al-Quran. Kata Nabi seperti tamroh. Ya. Apa itu tamroh? Tamroh itu kurma kering. La rihalah wa ta'muha thayyibun. Kurma itu tidak ada baunya. Ya, Anda ya kurma di bulan Ramadan ini banyak kurma lah. Coba Anda cium, kan nggak berbau. Ya, kurma itu tidak berbau, tetapi ta'muha thayyibun hulwun. Rasanya itu enak dan manis. Nah, itu. Sehingga apa? Sehingga kurma ini luar biasa bagi kesehatan, ya. Bahkan dalam surat Maryam ayat 25 itu ketika ibunya Isa alaihissalam, ketika Maryam melahirkan anaknya, nah itu kan dalam kisah itu kan beliau karena hamil yang tidak punya suami, ya, hamil karena ajaib aja, ya, karena ajaib kan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kan malu, maka dia itu menyingkir dari kerumunan orang, dari kota. Dia berada di pinggir sebuah sungai, di pinggir hutan untuk menyendiri karena malu, mau melahirkan anak bayi yang dia sendiri tidak punya suami. Nah, ketika itu setelah melahirkan, ya, itu diilhami oleh malaikat, diperintahkan oleh malaikat, wa huzzi ila jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyah. Hai Maryam, gerakkanlah itu rok, nek orang Jawa bilang gerakkan itu pohon kurma, maka akan berjatuhanlah kurma matang yang siap disantap. Jadi ini rutop, jadi kurma itu ternyata luar biasa. Sehingga ya ini mungkin bisa untuk terapi ibu-ibu yang melahirkan itu katanya makan kurma setelah itu. Karena dari banyak cerita ibu-ibu itu ketika setelah melahirkan itu ternyata payah sekali, staminanya drop, ya, karena habis berjuang kan, jihad fi sabilillah. Jadi sabilillah artinya jihad melahirkan anak itu kan antara hidup dan mati. Sakitnya mungkin sudah 2-3-4 hari. Nah, kemudian ketika prosesi sakit yang luar biasa itu akhirnya menguras energinya ketika
akan melahirkan bayinya itu. Nah, dalam keadaan seperti itu ternyata buah kurma itu baik disantap untuk mengembalikan staminanya. Itu yang dilakukan oleh Maryam atas ilham dari malaikat ya. Huzi rajid inaklati tusakit alaiki rutoban janiyah. Dan saya kira ini bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan oleh Anda yang mungkin istrinya baru hamil, atau Anda yang mungkin akan hamil, atau Anda yang akan melahirkan. Nanti siapkan aja, mumpung ini ada kurma kan Ramadan itu banyak kurma, bisa cari, apalagi yang kurma istimewa, kurma ajwa. Dan ini juga kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya ketika buka puasa itu dengan kurma. Karena apa? Karena kurma ini cepat dicerna, kemudian cepat menjadi energi. Ya, Anda bisa praktekkan. Taruhlah umpamanya nanti ketika buka puasa hanya cukup 3 kurma terus minum, setelah itu sholat, itu fresh, enak, energi pulih. Tapi bandingkan ketika besok Anda makan nasi terus, itu nanti kan beda. Jadi nasi itu kenyang, tapi terkadang bisa langsung lemes gitu ya. Tapi kalau kurma itu tidak kenyang tapi energi fresh. Nah, ini bisa Anda praktekkan, dibedakan antara berbuka puasa dengan kurma dengan berbuka puasa dengan nasi atau telo atau yang lain. Ya, jadi ini kata Nabi, orang mukmin yang tidak baca Al-Quran dia seperti tamroh, dia seperti buah kurma, tamar ya, buah kurma kering yang tak ada baunya tetapi rasanya lezat ya, lezat dan manis. Nah, jadi ini nggak ada aroma tapi tetap lezat. Kemudian wa masal munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an, permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an, masalur raihana, seperti buah raihana, rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Yang buah raihana itu rihuha tayyibun, baunya, aromanya itu harum, enak, wa ta'muha murrun, tetapi rasanya itu pahit. Ya, saya mencoba googling, tidak ada belum dapat saya visualisasi buah raihana itu kayak apa. Tapi dari cerita Rasulullah ini bisa dianalisis saja, bisa dikira-kira bahwa orang munafik itu perkataannya sangat memukau, ucapannya itu memukau. Dia kalau berjanji itu sangat-sangat meyakinkan, kalau bicara itu sangat-sangat meyakinkan orang pendengarnya. Kalau mau utang itu apalagi ya, luar biasa, dia bisa merayu, bisa menundukkan orang. Tetapi ternyata itu murun, itu pahit ya. Karena apa? Ya, ini raihana, orang munafik tapi baca Al-Quran. Itu seperti buah raihana. Nah, ada beberapa pohon, ada pohon tumbuh-tumbuhan itu, yang itu aromanya itu bagi hewan-hewan kecil itu sangat menarik. Hewan-hewan kecil itu tertarik ke situ, menempel situ, dikira itu makanan, dikira itu tempat yang indah, dikira itu ada tempat untuk hidup baik. Ternyata itu jebakan. Nah, setelah hewan-hewan itu masuk di situ, di kelopak bunganya, kemudian bunganya itu langsung mengunci, gitu. Nah, itu artinya apa? Ya, itulah kemunafikan ya. Jadi menyedot orang, mengajak orang, memukau orang berduyun-duyun ikut kepadanya, padahal itu pahit, padahal itu tidak enak, padahal itu jebakan. Nah, makanya nih orang munafik ya qra'ul Quran, orang munafik tapi baca Al-Quran. Mungkin Anda bertanya, orang munafik kok baca Al-Quran? Loh, munafik itu KTP-nya muslim juga gitu. Jadi munafik itu muslim ya. Munafik itu muslim. Maka bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu konon ketika sholat itu ya softnya soft pertama. Karena apa? Ya secara formal dia seorang muslim tapi hatinya sakit, hatinya ini ada penyakit munafik tadi. Nah, kemudian terakhir wa masal munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, permisalan orang munafik yang tidak baca Al-Quran, kamasalil hanzalah laisa la rikhun wa ta'muha murrun. Ini permisalan terakhir ya dari Rasulullah, orang munafik yang tidak baca Al-Quran itu kamasalil hanzalah ya, seperti buah hanzalah. Buah hanzalah itu saya dapat dari Google itu juga itu, hanzalah itu la rihalah,
tidak berbau. Wa ta'muha murrun, ya. Wa ta'muha murrun. Apa? Rasanya pahit. Itu visualisasinya seperti semangka, ya. Seperti semangka dalam foto di Google itu seperti semangka tapi lebih kecil. Artinya apa? Ya, ini beda. Semangka itu kan ya bulat, agak gede, tapi ini lebih kecil, dan semangka itu dalamnya itu maknyus, segar ketika dimakan, ketika dinikmati. Tapi untuk Hanzalah itu murun, itu pahit. Ya, ini jebakan juga ini. Nah, ini jebakan. Jadi luarnya itu mulus, halus, bulat, hijau, yang itu menarik, tapi ternyata dalamnya pahit. Jadi beda ini, beda dengan semangka. Kalau semangka itu mulus, halus, bulat, itu dalamnya itu merah atau kuning, yang kalau dimakan apalagi untuk berbuka puasa maknyus gitu. Tapi kalau Hanzalah itu ta'muha murrun. Jadi pemirsa sekalian, ini salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, tentang penjelasan bagaimana hamalatil Quran, pengarang penghafal Al-Quran, pengkaji Al-Quran yang suka membaca Al-Quran. Jadi dengan cara ini, dengan penjelasan ini, nah ini mumpung di bulan Ramadan nih, mumpung bulan Ramadan dan suasana Ramadan COVID, kita banyak di rumah, ya apalagi kalau tidak baca Al-Quran. Ya, ini Anda sudah berapa juz nih? Ini sudah hari keberapa? Anda berapa juz? Minimal dalam satu Ramadan itu sekali khatam. Itu minimal, ya. Minimal. Karena apa? Lah, kalau tidak membaca Al-Quran ngapain di bulan Ramadan? Ini kan luar biasa. Jadi bahkan Ramadan itu syahrul Quran, karena memang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan ketika diturunkan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini ya kita perbanyak ini baca Al-Quran. Supaya apa? Ya supaya kita seperti yang dipermisalkan oleh Rasulullah, seperti al-utrujah, buahnya yang elok, casingnya elok. Ini casingnya nih kuning nih. Saya lihat di Google itu casing warna buah utrujah itu kuning. Wah, kalau dibelah, jadi harus pakai belah. Dibelah itu maknyus, baunya luar biasa. Itu cerita di Google. Ya, saya belum pernah merasakannya. Nah, supaya apa? Supaya seperti ini. Karena apa? Ya, karena memang Rasulullah SAW memberi permisalan ini untuk mempermudah kita, supaya kita mau seperti apa Anda, seperti mau buah utrujah, mau seperti tamro, mau seperti rehana atau Hanzalah. Nauzubillah, yang ini yang terakhir, yang rehana. Karena apa? Kita orang beriman memanfaatkan momentum Ramadan itu untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, karena kebetulan ini juga karena musimnya musim Covid, sehingga kita bisa memperbanyak khatam Al-Quran. Ya, minimal sekali, syukur bisa 2 kali atau 3 kali. Karena apa? Ya, karena ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita memasuki bulan Ramadan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, demikian ya sekilas yang dapat saya sampaikan, pengantar untuk berbuka puasa. Semoga ya menunggu buka puasa, menunggu waktu sholat atau senggang-senggang itu kita bisa mengisinya dengan qiraah Quran, dengan baca Al-Quran. Yang belum bisa ya justru ini kesempatan yang luar biasa untuk bisa membaca Al-Quran. Yang sudah bisa dilancarkan. Nah, sehingga kita termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Rasulullah sebagai al-utrujah. Dan konon ini dalam penjelasan bahwa utrujah ini dalam surat Yusuf diceritakan. Ya, utrujah ini diceritakan ketika istri raja yang namanya Zulaikha itu kan dalam kisah itu kan ingin memperkosa Yusuf kan, untuk berbuat serong, dan Yusuf nggak mau. Nah, tapi kan kemudian ketemu raja dan akhirnya Yusuf dipenjara ya. Yusuf dipenjara. Nah, terus kan ini permaisuri raja ini dibully oleh masyarakat. Oh, sekelas permaisuri raja kok ingin memperkosa budaknya. Yusuf kan budaknya raja. Ya, budak, benar-benar budak, karena zaman itu memang budak, dan Yusuf itu dibeli dari pasar budak. Nah, terus untuk membuktikan bahwa kenapa saya suka dengan Yusuf, itu kan mereka ini permaisuri raja ini mengundang para wanita-wanita yang membuli itu di sebuah gedung, dan ini hidangannya itu buah utrujah.
hidangannya buah utrujah, dan buah utrujah ini hanya bisa dikupas dengan pisau, tidak bisa dengan tangan. Nah, ketika lagi mereka asik lagi menikmati buah utrujah itu, Yusuf suruh keluar, ya, suruh keluar. Apa yang dilakukan? Ternyata mereka terpukul dengan kegantengan Yusuf, dan mereka akhirnya apa? Melukai jari-jarinya sendiri. Ya, kita ingin seperti buah utrujah itu, utrujah yang sangat-sangat lezat, yang baunya harum. Artinya kehadiran orang mukmin itu disukai orang, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu didengar enak, dan dia kehadirannya itu menenteramkan orang sekitarnya. Karena apa? Ya, karena memang keimanannya dan dia akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.